karis dan shalom. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus menyertai saudara di mana saja berada. Grace and peace from God the Father and from our Lord Jesus Christ and from the Holy Spirit be with you wherever you are. The reading of the Word of God today is taken from the same verse, which is from Genesis chapter 1, verse 28. And this time we will be focused on sentence number 3 about the family. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari bagian yang sama dari kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Sementara kita akan fokus di bagian yang ketiga dari ayat ini. Kita akan baca dari ayat 28 dalam bahasa Indonesia dan saya akan baca juga dalam bahasa Inggris. Demikian bunyi firman Tuhan. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saya akan baca dalam bahasa Inggris. I'm going to read also in English from New International Version. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish of the sea and the birds of the air, and over every living creature that moves on the ground. So far, the reading of the Word of God. Blessed is he who reads and those who listen and obey the Word of God. Demikianlah jawab pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca firman Tuhan, dan bagi mereka yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan. Tema khotbah pada saat ini berbunyi keluarga dan mandat budaya. Keluarga dan mandat budaya. The theme for the sermon today is about family and the cultural mandate. Family and the cultural mandate. Minggu yang lalu kita belajar dari firman Tuhan ayat yang sama dan kita fokus pada kalimat yang kedua yang berbunyi lalu Allah berfirman kepada mereka. Dan saya menggali dan melihat makna firman Tuhan dari kalimat tersebut. Kita belajar bersama tentang nama Allah Elohim sebagai Allah pencipta, Allah Tritunggal yang mau berbicara, menyampaikan firman-Nya kepada umat-Nya agar supaya mereka bisa memahami firman untuk menjalankan tugas mereka dalam mandat budaya atau
budaya penciptaan. Firman Tuhan yang sangat berkuasa, firman Tuhan yang mempunyai kuasa atas kita, firman Tuhan yang Tuhan sampaikan dan terjadilah ciptaan Allah, firman Tuhan yang Tuhan sampaikan langsung kepada Adam dan Hawa, firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada umat Israel di Perjanjian Lama, baik secara langsung maupun lewat nabi-nabi, firman Tuhan yang disampaikan lewat rasul-rasul di Perjanjian Baru yang dipimpin dan digerakkan dan dibuat dan disampaikan lewat pekerjaan Roh Kudus, dan firman Tuhan yang kita dapat langsung, yaitu kedatangan Tuhan Yesus Kristus sebagai firman yang hidup menjadi manusia. Firman Tuhan itu adalah merupakan guidance, tuntunan, penuntun, arahan, di mana kita dapat melihat kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, karakter Tuhan, janji Tuhan, perintah Tuhan, peringatan Tuhan, titah Tuhan, dan semua hikmat-hikmat Tuhan tentang perbuatan yang sudah Dia buat, sedang dibuat maupun akan Dia buat, disampaikan kepada kita lewat firman Tuhan yang sangat-sangat berguna, sangat-sangat penting bagi Adam dan Hawa dan bagi saudara dan saya. So last week we were learning about the Word of God in connection with the cultural mandate for Adam and Eve as well as for their children, which is us. And there we learn about the authority of the Word of God, and we learn about the power of the Word of God, and we learn about the Word of God as the eternal Word of God that stay forever. And we learn about the Word of God is so clear for us that we can learn from God how His Word is so powerful in creating the heaven and earth just by saying it. And from the Word of God, we learn from the Old Testament, New Testament, by the guided, led by the Holy Spirit to the servant of God, to the prophets, and to the apostles, as well as through our Lord Jesus Christ as the living Word of God that became man, just like us, that He can reveal the heart of God, the will of God, the love of God, the teaching and knowledge of God, the wisdom of God, and that we can learn about His promise and action and His revelation and His admonition and His guidance and all things about His characters and His action that He has done, that He is doing, and is going to do. That's the Word of God. Jadi firman Tuhan itu penting sekali untuk kita manusia dalam menjalankan mandat budaya. 2 minggu sebelumnya kita belajar tentang pentingnya berkat Tuhan dalam kehidupan manusia dalam menjalankan mandat budaya. Tuhan setelah menciptakan Adam dan Hawa dalam gambar dan rupanya, Dia lalu memberkati mereka. Bahwa berkat Tuhan sangat penting. Sebelum manusia menjalankan mandat-mandat budaya itu, mereka diberkati oleh Tuhan lebih dahulu dengan berkat-berkat surgawi yang berisikan damai dan pertumbuhan dalam Tuhan, kasih dan sukacita dan kebaikan, dan semua karakter-karakter surgawi itu diberikan kepada manusia sehingga manusia bisa menjadi the image of God, menjadi gambar dan rupa Allah dalam menjalankan mandat budayanya. It's very important for man to have the blessings of God, that through that blessing of God, which they have the characters of God, heavenly features, that they can do the task as the ambassador of God in running, doing their cultural mandate. This week, we are going to focus on the cultural mandates in connection with family. Minggu ini kita belajar tentang isi mandat budaya itu. Dan bagian pertama dalam mandat budaya dihubungkan dengan keluarga. Luar biasa saudara, Tuhan
setelah beraksi di dalam menciptakan dan memberkati dan berfirman, baru dia meminta manusia untuk melaksanakan mandat budayanya. God first does his action before he asks man to act. So he first created them and then blessed them and then spoke to them. Ada 3 action penting dari Tuhan lebih dahulu. Menciptakan, memberkati, dan berkata kepada mereka tentang isi mandat budaya. Bahkan sebelum menciptakan ada action yang lain, yaitu berunding, yaitu bersepakat, yaitu mengambil keputusan rencana. Itu juga action of God. Jadi saudara, kita belajar tentang mandat budaya sekarang. Tidak bisa kita langsung kepada mandat budaya tanpa kita kembali melihat akan action Tuhan dalam mempersiapkan manusia untuk menjalankan tugas mandat budaya itu. Saya di dalam menggali akan ayat-ayat ini, baik dari ayat 26, 27, 28, dan khususnya berhubungan dengan mandat budaya ini, saya mempelajari akan beberapa banyak buku tafsiran, baik secara manual maupun secara online. Namun saya tidak dapati penggalian yang berhubungan banyak tentang the action of God. Lebih banyak para komentator berbicara tentang the action and responsible of man. Lebih banyak mengarah pada mandat budayanya daripada pemberi mandat budaya, yaitu Tuhan. Oleh karena itu saya membuang waktu beberapa minggu agar supaya kita lebih dahulu belajar tentang Tuhan dan sang pemberi mandat, baru kita berbicara tentang manusia sang penerima mandat. It's very important for us to learn about the giver of cultural mandate, which is God. Then we can learn about the receiver of cultural mandate, which is man. Many commentators that I read in preparing my sermons were talking a lot about the cultural mandate itself, which is, for me, that is going to be more anthropocentric approach rather than theocentric approach. Pendekatan yang lebih banyak menghubungkan tentang cultural mandate kepada manusia daripada lebih kepada Tuhan sebagai pemberi cultural mandate atau mandat budaya, akan menjadikan pendekatan yang bersifat pemusatan pada manusia daripada pemusatan pada Tuhan. Oleh karena itu dalam khotbah-khotbah saya, saudara, saya lebih cenderung untuk berfokus pada Tuhan lebih dahulu sebagai fondasi, melihat akan rencana Tuhan sebagai fondasi, melihat akan kasih Tuhan sebagai fondasi, melihat akan wisdom Tuhan sebagai fondasi, melihat akan action kasih Tuhan sebagai fondasi, melihat akan berkat Tuhan sebagai fondasi, melihat akan karya ciptaan Tuhan sebagai fondasi, melihat akan firman Tuhan sebagai fondasi. Baru setelah fondasi-fondasi ini kita dengar, kita pelajari, dan melihat baiknya Tuhan, baru kita masuk pada level yang berikut, yaitu berbicara tentang responsible, tanggung jawab dari manusia sebagai pelaksana mandat budaya. I like to focus more on God in my previous sermons, to see the love of God, the action of God, the care of God, the plan of God in creating, in planning, in blessing, in giving His word as guidance to man, as the real foundations to understand what cultural mandate is.
And then after that, I like to continue to see the content of the cultural mandate for men to do the work as the ambassadors of God in doing their cultural mandate responsibilities. Jadi saudara, kalau saudara mengikuti khotbah-khotbah saya dan melihat betapa dalam dan betapa luar biasanya kasih Tuhan sebelum memberikan culture mandate, sebelum memberikan tanggung jawab budaya itu, Tuhan begitu baik memberikan berkatnya, memberikan kemampuan-kemampuan surgawi bagi manusia, memberikan firman-Nya, memberikan kuasa dan kasih-Nya kepada manusia. Baru setelah itu kita mendengar isi, arti, arahan, tujuan, target dari memberikan cultural mandate atau mandat budaya. Nah, oleh karena itu sekarang kita lebih fokus kepada isi dari mandat budaya itu yang saya sudah janjikan beberapa minggu yang lalu. Kita belajar tentang what is cultural mandate for men. Apa itu mandat budaya bagi manusia? Apa itu tanggung jawab mandat budaya dari manusia sebagai duta-duta Allah yang Allah ciptakan sebagai gambar dan rupanya. Dalam ayat yang ke-28 ini kita belajar tentang action Tuhan dalam memberikan berkat 2 minggu lalu, dan minggu lalu kita belajar tentang action Tuhan dalam memberikan firman berhubungan dengan persiapan manusia menjalankan tanggung jawab dalam mandat budayanya. Minggu ini kita belajar tentang isi perintah Tuhan berhubungan dengan mandat budaya. So this week we are focused on the command of God for men to do their cultural mandate. Before that, we learn about God's action, which is the blessings of Him and the word from Him. Now we see about the responsible of man in doing the cultural mandate, the content of the cultural mandate. Sekarang isi dari mandat budaya itu atau mandat penciptaan. Tuhan berkata kepada mereka, beranak cuculah. Yang kedua, bertambah banyaklah. Dan yang ketiga, penuhilah bumi. Kemudian ada yang keempat, taklukkanlah itu. Dan yang kelima, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Kalau saya lihat secara gramatikal, ada 5 buah perintah yang disampaikan oleh Tuhan. Dan 5 buah perintah ini dalam bahasa Indonesia itu digaris bawahi dan ditandai dengan partikel lah. Yang pertama yaitu beranak cuculah. Yang kedua harusnya juga dikatakan bertambah banyaklah. Yang ketiga penuhilah. Yang keempat taklukkanlah. Dan yang kelima berkuasalah. Dalam bahasa Inggris itu dikatakan di sana be fruitful. Harusnya be increased in number. Be fill the earth. Be subdue it. And be rule over it. Jadi saya menambahkan kata be karena itu menunjukkan imperatif. Bahasa Indonesia digaris bawahi atau ditandai dengan partikel lah.
Ini menunjukkan imperatif. Ini menunjukkan perintah. Makanya dikatakan dengan kata mandat. Perintah dari Tuhan. Saya fokuskan hanya pada keluarga saja dulu. Karena berbicara tentang mandat budaya ini sangat panjang lebar. Saya membutuhkan waktu yang banyak untuk menggali, untuk memahami, dan untuk menjelaskan kepada saudara dan kepada saya juga. Apa itu isi mandat? Bagaimana itu isi mandat? Arahnya, tujuannya, guidance-nya dari Tuhan itu membutuhkan waktu yang banyak. Oleh karena itu saya mempersempitkan untuk kita pada minggu ini hanya berbicara tentang keluarga. Bagaimana keluarga melihat mandat budaya itu, memahaminya, dan bagaimana kita bisa melaksanakannya. Kita melihat dahulu tentang bagaimana itu diarahkan kepada Adam dan Hawa sebagai manusia pertama, sebagai nenek moyang kita yang menerima mandat budaya itu, yang mana harusnya mereka turunkan kepada seluruh anak-anaknya. Nah, kita yang adalah turunan Adam dan Hawa harusnya mengerti ini untuk kita aplikasikan dalam seluruh kehidupan kita. Kalau kita lihat 5 perintah ini, kita bisa menggunakannya dalam seluruh aspek. Tetapi berbicara tentang seluruh aspek hidup itu sangat banyak sekali. Dan oleh karena itu saya mempersempitkan tujuan hari ini hanya dulu kepada manusia sebagai the foundation, dasar dalam kehidupan seluruh manusia di dunia ini. Yang lain-lain itu adalah merupakan tambahan dari kehidupan manusia itu sendiri. Manusia adalah menjadi subjek sekarang. Dan keluarga merupakan subjek dalam melaksanakan mandat budaya. So I like to focus more specific on the family. Because I think family is the foundation and now becomes the subject of all the action in doing the cultural mandate. By focusing on the family only, then we can put the good foundation for each of our life. Dengan berfokus kepada keluarga, maka kita akan tertolong untuk masing-masing keluarga bisa melihat tanggung jawabnya sebagai anak-anak Adam dan tentu anak Tuhan di dalam melaksanakan mandat budaya itu. Seperti saya katakan tadi bahwa ada 5 mandat budaya dan saya fokus kepada 3 itu dulu karena itu berhubungan dengan keluarga. Baru minggu depan kita lihat lagi mandat budaya yang berhubungan dengan binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan dan bumi ini. Saya lebih mengarah pada fondasi yaitu kepada keluarga. 3 poin pertama perintah Tuhan mandat budaya yaitu beranak cuculah, bertambah banyaklah dan penuhilah bumi. The focus are for be fruitful, be multitude, or be increase in numbers, and be fill the earth. Those 3 points that I like to focus. Beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Itu isi 3 mandat budaya yang kita bahas bersama. Mengapa Tuhan memberikan mandat budaya yang ini yang paling pertama? Why God first gave these 3 mandates as the first one? Ini harus kita tanya supaya kita bisa menggali, mendalami maksud Tuhan dalam memberikan mandat budaya ini.
Saya berpikir kenapa Tuhan memusatkan pertama pada beranak cucu, bertambah banyak, dan isilah bumi ini dengan begitu banyak anak dan cucu cicit dan lain sebagainya. Karena fokus Tuhan pertama itu adalah untuk manusia. Sementara berbicara tentang menaklukkan dunia dan mengatur, mengontrol, menguasai dunia itu adalah langkah yang kedua. Makanya saya mau melihat nomor satu tentang manusia atau dalam hal ini keluarga. Dengan melihat 3 poin ini saya berpikir bahwa Tuhan mau supaya manusia itu bertambah-tambah. Tuhan mau supaya manusia memiliki anak. Tuhan mau supaya Adam dan Hawa memiliki cucu-cucu. Tuhan mau supaya Adam dan Hawa memiliki cece-cece. Tuhan mau supaya Adam dan Hawa memiliki cicit-cicit dan buyut terus sampai banyak. Dan betul sampai sekarang apa yang Tuhan minta banyak manusia di muka bumi ini itu datang dari Tuhan. Dengan demikian saudara, memiliki anak yang banyak itu adalah tugas dan tanggung jawab dari manusia. Memiliki anak yang banyak, cucu yang banyak, cicit yang banyak, itu adalah bagian dari mandat budaya. Kenapa poin ini penting saudara? Karena dunia sekarang oleh karena berbagai macam pengetahuan dan filsafat pengajaran dan budaya dan lain sebagainya, ada juga anak-anak muda yang cenderung untuk tidak mau memiliki anak setelah dia nikah tentu. Menunda-nunda untuk memiliki anak setelah dia menikmati dunia ini dulu, baru dia memiliki anak. Atau bahkan ada konsep dunia yang mengatakan kalau bisa 1 anak saja, atau 2 anak saja, atau 3 anak saja, atau mungkin tidak ada anak sama sekali. Saudara, kalau kita kembali ke apa yang Tuhan katakan di sini, Tuhan tidak mengarahkan demikian. Maka, hai pemuda-pemudi, hai suami, hai istri-istri, suami-suami, hai anak-anak muda, baik generasi sekarang maupun generasi akan datang, perhatikan baik-baik. Bahwa memiliki anak yang banyak itu adalah mandat dari Tuhan. So you see here that God, when He was talking and giving His cultural mandate to men, He was first talking about be fruitful, be multitude, and be fill this earth. He wants Adam and Eve to have more and many children. And He wants His children to have children, to have children, to have children, and to have children in order to fulfill this earth. That means having the children is a command of God. Jadi memiliki anak itu adalah bukan saja keinginan dari suami dan istri, bapak dan mama, atau keluarga, atau pemerintah, atau siapa. Bukan, itu adalah memang perintah dari Tuhan. Jadi tatkala ada suami dan istri yang siap menjadi keluarga dan diberkati oleh Tuhan, maka hal mandat budaya memiliki anak ini adalah hal yang sangat penting. Oleh karena itu saudara, saya bilang tadi berbicara tentang pokok ini waktunya tidak cukup kalau berbicara hanya dalam waktu setengah jam. Bisa berjam-jam kita berbicara hanya berbicara tentang pokok memiliki anak yang banyak, memiliki cucu yang banyak. Dari situ kita harus berbicara tentang bagaimana memelihara mereka, bagaimana mendidik mereka, bagaimana mendisiplinkan mereka, bagaimana menolong mereka untuk bertumbuh-tumbuh
baik secara spiritual, secara fisikal, secara ekonomikal, secara sosial, dan lain sebagainya untuk mereka bisa bertumbuh di dalam Tuhan dan dalam hidupnya. Berbicara tentang memiliki anak yang banyak, tentu berbicara juga tentang hal suami dan istri di dalam saling mencintai, saling mengasihi. Berbicara tentang memiliki anak yang banyak tentu berbicara tentang love, tentang communication, tentang running the life as husband and wife. Those are talking about family and having children. You cannot have children without understand as husband and wife and have good communication and love each other and work together. Jadi saudara berbicara tentang memiliki anak yang banyak ini konteksnya sangat luas, isinya sangat luas. When we talk about having a lot of children, you also have to talk about how to educate the children, how to discipline them, how to raise them up, how to prepare them in their life, in community, and in the country, etc. etc. Oleh karena itu saudara, saya mau fokus tentang tugas mandat budaya ini bagi keluarga. Dan berhubungan dengan hal ini, kita harus kembali kepada step awalnya. Bahwa Tuhan tatkala menciptakan Adam dan Hawa, Dia menciptakan Adam dahulu, baru Dia katakan bahwa Adam tidak baik kalau hidup sendiri tanpa Hawa. Itu menunjukkan ada rencana Tuhan untuk memadukan, menyatukan antara suami dan istri yang disiapkan dan diberkati dan disetujui oleh Tuhan. Ini hal yang penting saudara. Tidak bisa kita berbicara langsung kepada mandat budaya itu sebelum kita melihat tentang keluarga itu sendiri. So we must talk about husband and wife, Adam and Eve as the first husband and wife, as the plan of God in establishing family. Tuhan berencana untuk mengestablish, menyiapkan keluarga di mana ada Adam sebagai suami pertama dan kemudian ada Hawa sebagai istri yang ada pertama, dan keluarga pertama di bumi ini haruslah menjadi pusat perhatian kita dalam menjalankan mandat budaya nanti, memahami mandat budaya. Sehingga saudara, Adam ada, laki-laki ada karena Tuhan. Suami ada karena Tuhan. Istri pun ada karena Tuhan. Hawa ada karena Tuhan. Keluarga ada karena Tuhan. We as family now are here because of God. And family contains of husband and wife. And first husband and wife were actually Adam and Eve. So we have to go back there. Jadi saudara, tatkala kita berbicara tentang keluarga, kita harus melihat tentang suami dan istri. Dan tatkala kita kembali pada Kejadian pasal yang kedua, kita melihat bahwa Tuhan setelah menciptakan Adam, Dia katakan bahwa Hawa harus ada. Tidak baik kalau laki-laki itu seorang diri. Itu berarti Dia mengambil keputusan untuk menciptakan Hawa agar Adam memiliki pasangan yang sepadan. Makanya saudara, dengan demikian kita belajar bahwa adanya suami itu juga adalah kehendak Tuhan. Adanya istri itu juga kehendak Tuhan. Maka suami dan istri itu tidak salah. Itu adalah baik tatkala ada laki-laki ingin memiliki seorang perempuan menjadi istrinya. Dan kalau ada perempuan yang ingin mendapat seorang laki-laki sebagai suaminya, itu adalah panggilan dalam menjalankan mandat budaya.
So it's not wrong to have a wife or to have a husband in establishing a family in order to fulfill the mandate, cultural mandate responsible, cultural mandate calling. Maka saudara, tidak salah untuk kita memberikan semangat kepada anak muda untuk mendapat pasangannya. Untuk seorang laki-laki mendapat seorang istri dan seorang perempuan untuk mendapat seorang suami. Itu tidak salah dan itu alkitabiah. Nah, setelah itu kita harus kembali, apa tujuan memiliki suami dan istri? Apa tujuan berkeluarga di dalam menjalankan mandat budaya? What is the purpose of running family in fulfilling the cultural mandate of God? Nah, sekarang saudara, tentu keinginan untuk mendapat atau memiliki atau memperoleh istri itu adalah keinginan normal dan bukan salah, dan itu alkitabiah. Maka anak-anak laki-laki maupun anak-anak perempuan yang berkeinginan memiliki seorang pasangan atau suami itu pun tidak salah, itu alkitabiah dan memang normal. Dan itu juga Tuhan punya mau, agar supaya boleh ada keluarga. Oleh karena itu, tatkala ada seorang anak muda laki-laki yang jatuh cinta pada seorang anak muda perempuan, dan sebaliknya ada seorang anak wanita yang jatuh cinta pada seorang laki-laki, itu tidak salah. Tidak salah. Karena itu adalah alkitabiah. Bagaimana mau ada anak-anak dan bertambah banyak dan penuhi bumi kalau tidak ada laki-laki dan perempuan yang saling mencintai untuk membentuk suatu keluarga? Maka hal cinta, hal jatuh cinta, hal berkeinginan untuk mencintai satu orang laki-laki, satu orang perempuan dan membentuk keluarga itu adalah panggilan untuk mandat budaya. Dan kalau ada panggilan seperti itu dan sudah mulai tergerak dalam hati untuk memiliki satu orang laki-laki, suami atau perempuan, dalam hal ini istri, maka ada baiknya anak-anak kita yang muda-mudi itu berbicara secara terbuka dengan orang tua. Dan orang tua pun dalam mengingat akan mandat budaya ini haruslah membuka diri untuk berbicara secara terbuka kepada anak-anak dan menggiring mereka untuk memahami tentang tugas mandat budaya ini di dalam saling mencintai atau jatuh cinta kepada orang laki-laki atau orang perempuan. Kenapa ini penting? Supaya anak-anak kita memang jatuh cinta pada pasangan yang tepat. It's very important for young people or children. Before you get married, you have to be open. You have to open yourself to your parents. As well as parents should open themselves to their children to understand the cultural mandate, to understand how to establish a family under the guidance of the Word of God. Kita harus saling terbuka berbicara sebagai anak-anak dan orang tua untuk bisa mengerti panggilan menjalankan tugas sebagai keluarga. Kalau anak-anak muda, anak-anak kita di rumah lebih mendengar pengajaran tentang keluarga dari luar rumah, maka mereka bisa salah dipimpin, diarahkan secara non-biblical, di luar dari mandat budaya dan arah Tuhan. Karena di dalam Alkitab itu ada banyak arahan-arahan tentang bagaimana anak-anak muda itu bisa mengarahkan hati dan perasaannya untuk menjalankan rumah tangga. Maka orang tua harus berbicara secara terbuka untuk kembali ke Alkitab dan melihat mandat budaya itu. Maka tidak salah kalau satu orang laki-laki anak muda
jatuh cinta pada seorang anak perempuan. Dan dia terbuka kepada bapaknya dan mamanya bahwa anak muda ini saya suka. Saya senang dengan dia. Demikian juga anak perempuan. Kenapa hal ini saya harus berbicara? Karena dalam beberapa budaya, masalah membuka diri tentang calon istri, calon pasangan, calon tunangan, atau orang yang kita suka itu disembunyikan. In some of the culture, the young people try to hide their feeling, hide to the parents about who will become their partner or couple, as a couple, or their fiancé, or the future husband or wife. And because of hiding things, and then it creates more and more problem. Akibat dari menyembunyikan keinginan untuk berhubungan secara romantis dengan orang yang lain, dalam arti laki-laki atau perempuan, untuk menjadi calon istri atau calon suami itu, maka terjadilah banyak masalah karena ketertutupan itu. Tidak semua keluarga mau duduk bersama-sama dengan anaknya dan berbicara tentang apa ada seorang wanita yang dia suka. Demikian juga kepada anak perempuan, apa ada seorang laki-laki yang dia suka. Dan boleh berbicara di meja makan, di tempat tidur antara bapak dan mama secara terbuka. Bisa saja yang dia suka itu ternyata bukan orang yang tepat. Bagaimana dia bisa jalankan mandat budaya itu kalau dia salah pilih orang? How can the kids, young people, our children fulfill this mandat, cultural mandat, if they or if he or she choose a wrong person? Maka terjadilah kesulitan dalam melaksanakan mandat budaya karena anak kita memilih salah pasangan. Oleh karena itu dalam berbicara tentang mandat budaya begini, berbicara tentang memiliki anak dan cucu dan cece dan lain sebagainya untuk bertambah banyak, haruslah kita kembali dengan fondasi seperti ini, bahwa kita perlu berbicara dengan anak-anak kita untuk memutuskan mengambil pasangan yang alkitabiah. Sama seperti Adam datang Tuhan membawa Hawa untuk Adam, dan Tuhan memberikan Hawa itu Adam, dan sebaliknya Tuhan memberikan Hawa itu kepada Adam kepada Hawa. Maka juga Tuhan mau supaya anak-anak kita memperoleh pasangan yang datang dari Tuhan. Saya bicara ini kenapa? Karena bisa saja anak-anak kita mendapat pasangan yang bukan dari Tuhan, tetapi pasangan yang dari dunia. Kenapa itu maksudnya dari dunia? Artinya pasangan yang tidak percaya Tuhan. Kalau kita memiliki pasangan yang tidak percaya Tuhan, maka kita akan memiliki anak-anak yang mempunyai dua standar mandat budaya. Yang percaya Tuhan mau ikut mandat budaya dari Tuhan, yang tidak percaya Tuhan akan mengikuti mandat dunia, yaitu ya saya tidak mau punya anak, ya saya tidak mau beranak cucu, ya saya tidak mau jalankan tugas yang Tuhan kasih. Tidak bisa. Maka tatkala kita bicara mandat budaya ini, saudara, saya berpikir ada baik untuk kita kembali kepada keluarga itu sendiri. It's very important for us to go back to the family, and that parents, father and mother, should talk openly to the kids, and kids should talk openly to the parents about their future wife and future husband, so that they will not choose non-biblical, ungodly couple. Salah memilih pasangan itu bisa saja membawa neraka kecil, bahkan sedang, kepada keluarga anak-anak kita sendiri. Salah memilih pasangan hidup, keluarga yang terbentuk karena salah memilih itu, seakan-akan membawa neraka kecil ke dalam kehidupan rumah tangganya.
Dan tidak akan mungkin mereka jalankan mandat budaya dengan baik seperti yang Tuhan mau kalau standar mandat budayanya berbeda. They have to have the same way of understanding the cultural mandate that God is given in the Bible, as well as the guidance in doing the cultural mandate from the Word of God. Hanya bisa saja jalankan itu kalau anak-anak kita yang menjadi suami dan istri mengerti tentang mandat budaya ini dan dipimpin dan dituntun dan diarahkan oleh firman Tuhan dan Tuhan sendiri lewat pekerjaan Roh Kudus untuk menolong anak-anak kita menjadi pasangan yang alkitabiah dan memiliki standar mandat budaya yang dipimpin oleh firman Tuhan itu, dan mereka bisa melaksanakannya sesuai dengan kemauan Tuhan. Itu poin yang saya pikir penting untuk berbicara tentang keluarga dan mandat budaya di dalam kehidupan kita. Bahwa tidak salah seorang anak laki-laki atau anak perempuan jatuh cinta dan membentuk keluarga. Yang harus kita waspadai yaitu anak-anak kita salah memilih pasangan. Salah memilih pasangan yang kedua bukan saja masalah apakah calonnya itu percaya Tuhan atau tidak, tetapi juga karena ini sudah menjadi gerakan yang ada di bumi, maka saya juga perlu sebutkan ini, yaitu jangan anak kita memilih pasangan yang sejenis. Tidak bisa jalankan cultural mandate juga. Selain itu melawan mandat budaya, melawan kehendak Tuhan. Bahwa pada awalnya Tuhan tidak menciptakan suami istrinya itu laki-laki dan laki-laki atau perempuan dan perempuan. Tapi Tuhan menciptakan laki-laki dan Tuhan menciptakan perempuan. Yang dimaksud dengan keluarga itu adalah laki-laki dan perempuan yang lawan jenis. Tuhan tidak menciptakan laki-laki dan laki-laki yang lain untuk menjadi keluarga. Oleh karena itu poin ini perlu saya angkat juga di dalam hal ini berhubungan dengan mandat budaya. Kenapa? Karena sekarang zamannya gerakan homoseksual, gerakan dengan berbagai macam gender yang diciptakan oleh dunia, dan anak-anak menjadi bingung. Dan bukan saja bingung, jatuh kepada berbagai macam model hubungan yang tidak normal dan tidak alkitabiah dan bahkan melawan mandat budaya itu sendiri. Saudara, bukan saja di luar negeri, di dalam negeri, di Indonesia juga ada. Laki-laki suka sama laki-laki, perempuan jatuh cinta pada perempuan dan mau membentuk keluarga. Bahkan di beberapa negara yang lain, gereja juga diminta untuk memberkati, meneguhkan pasangan homoseksual seperti begini. Ini sangat melawan ini mandat budaya ini. Bagaimana mereka bisa ada anak? Bagaimana mereka bisa melahirkan anak kalau laki-laki kawin laki-laki? Bagaimana mereka bisa lahirkan anak kalau perempuan kawin dengan perempuan? Tidak bisa. Tidak pernah bisa. Selain itu melawan kehendak Tuhan, juga mandat budaya ini tidak bisa dijalankan. Tidak bisa beranak cucu. Tidak bisa berkembang biak. Dan itu tidak bisa penuhi bumi. Maka saudara, poin tentang ini perlu saya sampaikan. Agar supaya anak-anak kita waspada. We have to know about this. And we teach our kids to be careful about wrong relationship. That you cannot go with homosexual life. And it's so scared and so sad to see even the church brave to do the solemnization to homosexual couple. That is not biblical at all, and also against the mandate, a cultural mandate. Tidak bisa, saudara. Dunia sekarang, saudara, makin tambah aneh. Dengan datanya HP, internet, dan berbagai macam media-media yang begitu terbuka, generasi-generasi kita menjadi bingung.
dalam membentuk rumah tangga. Berbagai macam konsep dan ajaran dan doktrin yang masuk dan filosofi yang masuk dalam pikiran anak-anak kita. Maka kesempatan seperti ini perlu kita sampaikan, perlu kita bicarakan, perlu kita ajarkan, perlu kita khotbahkan. Agar rumah-rumah tangga gereja menjadi kuat, rumah-rumah tangga Kristen menjadi kuat. Suami istri menjadi kuat, menolong anak-anak kita untuk menjadi bentuk keluarga-keluarga yang menjadi kuat, yang alkitabiah, yang normal. Sehingga bisa memenuhi mandat budaya yang Tuhan minta. Jadi menjalankan rumah tangga itu alkitabiah, diberkati sebagai suami istri itu alkitabiah, dan hidup sebagai suami istri itu alkitabiah, saling mencintai itu alkitabiah. Yang tidak alkitabiah dan tidak cocok dengan hati Tuhan yaitu memiliki pasangan yang tidak alkitabiah. Baik yang tidak percaya Tuhan maupun yang tidak berbeda jenis atau kawin dengan orang yang sama jenis, itu yang tidak alkitabiah. Dan itu perlu kita waspadai supaya anak-anak kita tidak masuk dalam cengkeraman iblis dan masuk dalam zona kesetanan dan zona kenerakaan. Karena itu memang menderita dan itu memang susah sekali. Karena memang tidak diatur oleh Tuhan tentang hal demikian. Jadi berhubungan tentang keluarga dan suami istri tentu tidak bisa kita bicara tanpa berbicara tentang cinta kasih. Dan kita harus berbicara tentang saling mencintai itu secara alkitabiah. Saling mencintai itu dibimbing oleh Tuhan dan biarlah cinta itu dihidupkan oleh Tuhan sendiri dan diarahkan oleh Tuhan sehingga menjadi relasi romantis yang alkitabiah, yang bersifat surgawi, dan akibatnya dari cinta satu sama lain yang bersifat surgawi itu menghasilkan buah cinta yaitu anak, beranak cucu dan bertambah banyak. Semakin beranak-anak, semakin memiliki cucu dan cece, semakin kita melihat pelaksanaan tanggung jawab mandat budaya itu. Dan tentu kalau berbicara tentang memiliki anak, tidak bisa kita berbicara tanpa seksual topik. Topik seks itu juga bukan salah, sebenarnya tidak salah itu. Yang salah yaitu berbicara tentang hubungan seksual di luar berkat persetujuan Tuhan. Yang salah yaitu berbicara tentang hal seksual antar sama jenis atau homosexual relationship. That is the wrong when people talking about sexual relationship between the homosexual or between the couple who are not blessed and agreed by God yet. Tapi kalau orang yang sudah diberkati oleh Tuhan, Tuhan mau supaya mereka berhubungan secara suami istri untuk memiliki anak. Kenapa? Karena setelah memiliki anak itu Tuhan mau supaya anak-anak itu dibimbing, digembleng, diarahkan oleh orang tua untuk takut Tuhan. Itu tujuannya. Nah kalau anak-anak ini keluar dari suami istri yang tidak takut Tuhan atau suami yang takut Tuhan, istri tidak takut Tuhan, anak-anak itu akan bingung. Sehingga tujuan Tuhan menciptakan manusia untuk punya anak dan takut Tuhan itu tidak bisa dipenuhi oleh manusia itu sendiri karena salah satu atau dua-duanya dari pasangan itu tidak takut Tuhan. Sehingga anak juga menjadi anak yang tidak takut Tuhan karena tidak bisa dipimpin oleh orang tua dan anak-anak tidak bisa menjalankan culture mandate. Dengan demikian saudara, kita harus mengarahkan anak-anak kita itu supaya mereka memiliki pasangan yang alkitabiah dan memiliki anak yang alkitabiah, anak-anak yang takut Tuhan, anak-anak yang hormati Tuhan, anak-anak yang mencintai Tuhan, anak-anak yang bisa melaksanakan tanggung jawab budaya itu dengan pimpinan Tuhan. That's the point. That you may have kids that love God, glorify God as the image of God. So it's not wrong to have children. Dan kalau kita bisa jalankan begitu saudara,
Tuhan mau kita punya anak banyak supaya semakin banyak anak, semakin mencintai Tuhan, semakin memuliakan Tuhan, semakin memenuhi bumi ini. Bagaimana itu bisa terjadi? Hanya kalau ada anak-anak yang datang, yang lahir dari orang-orang tua yang takut Tuhan. Dengan demikian, gereja bertumbuh, saudara. Gereja bertumbuh kalau keluarga bertumbuh-tumbuh. So you see, when you have more children, you will bring the children to the church. So the member of the church is increasing as well. Tatkala kita memiliki anak banyak, anak-anak kita memiliki anak banyak juga, maka anak-anak kita yang kita gambling dan mereka menggambling anak-anaknya itu ke gereja, maka gereja menjadi tambah banyak. Bukan gereja dalam arti dominasi, tapi maksud saya gereja dalam arti kerajaan Tuhan, anggota kerajaan Tuhan itu makin bertambah banyak. Dengan demikian, mandat Injil, mandat penginjilan yang Tuhan Yesus kasih untuk pergi dan beritakan firman Tuhan kemana-mana, kita start dari rumah tangga. Nah, kalau satu keluarga punya anak 5 atau 10 orang, 10 keluarga memiliki 100 jemaat yang takut Tuhan semua, yang percaya Tuhan. Nah, kalau kita mempunyai 100 keluarga yang takut Tuhan, yang tiap 100 keluarga itu punya, kalau 10 anak yang maka jadinya 10.000, ribuan anak-anak Tuhan menjadi anggota gereja, anggota kerajaan Allah, datang dari keluarga-keluarga yang takut Tuhan, yang bisa penuhi bumi sebagai anak-anak Tuhan. Itu namanya eternal mission. Kita menjalankan misi hanya di dalam keluarga saja. Makanya saudara, jangan sampai kita bergerak keluar membawa Injil keluar, tapi kita lupa untuk training anak-anak kita untuk jalankan cultural mandate itu. Kita punya tugas pertama yaitu di rumah. Mendidik anak-anak kita untuk bisa menjadi the image of God dalam menjalankan mandat budaya. Kemudian kita keluar, membawa juga keluar. Supaya ada orang-orang lain yang hilang, bisa mengenal Tuhan, dan bisa percaya pada Tuhan, dan bisa menjalankan cultural mandate-nya itu juga. Sehingga semua menjadi image of God, memuliakan Tuhan. Itu tugas keluarga dalam menjalankan cultural mandate. Maka saudara, saya ingin berbicara tentang cultural mandate itu dihubungkan dengan keluarga. Dan ini topik yang sangat luas sekali. Saya berharap dengan ini saudara kita akan menjadi kuat secara keluarga. Suami dan istri menjadi suami istri yang takut Tuhan. Suami dan istri menjadi suami istri yang hormat Tuhan. Suami dan istri yang menjadi suami istri yang alkitabiah. Supaya bisa mempunyai anak-anak yang alkitabiah, anak-anak yang takut Tuhan. Dan dengan demikian dapat menjalankan cultural mandate-nya, tugas-tugas mandat itu dalam kehidupannya sehari-hari. Baik dalam kehidupan berpendidikan, dalam kehidupan pertanian, dalam kehidupan peternakan, dalam kehidupan berbisnis, dalam berbagai macam cultural mandate sebagai panggilannya itu, dia bisa jalankan sebagai anak-anak yang adalah gambaran Allah. Akibat datang dari keluarga yang adalah gambaran Allah, keluarga yang mengerti cultural mandate, dan keluarga yang menyiapkan anak-anak generasi penerus yang bisa memenuhi, melaksanakan mandat budaya yang Tuhan berikan. Tuhan menolong saudara dan saya agar kita dapat menjalankan tugas-tugas kita sebagai keluarga dalam memenuhi mandat budaya. May God bless you all as family in training, discipline, educating each of our children in order to be trained and become future family to fulfill the cultural mandate as the new creation in our Lord Jesus Christ. Menjadi ciptaan baru dalam Tuhan Yesus Kristus dengan memenuhi mandat budaya yang Tuhan berikan di dalam kitab Kejadian ini. Amin.